Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam Pak Glenn. Ucap syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang baru untuk kembali bersama-sama dalam Sapa Pagi mencari wajah Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa untuk kita mengawali Sapa Pagi kita pagi hari ini. Mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Hari baru pemberian-Mu Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami mulai aktivitas kami mau datang pada hadirat-Mu, memperoleh kekuatan lewat firman-Mu sehingga kami boleh melangkah sepanjang hari ini dengan kekuatan yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang berhubungan erat dalam kehidupan kita, dan kita seringkali bergumul tentang hal ini, yaitu mengenai dendam. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk pada pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan memaparkan sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Zoological Science di harian Kompas 19 September 2014 yang menyatakan bahwa menyimpan rasa dendam dan sakit hati itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Selain dapat meningkatkan rasa cemas, stres dan frustasi, rasa dendam dan sakit hati yang dipendam selama bertahun-tahun dapat menyebabkan orang berisiko terkena serangan jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan bahkan kanker. Ini adalah sebuah hasil riset, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan ya, hasil riset berarti sudah ada penelitian yang membuktikan hal itu terjadi. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dalam firman Tuhan, yaitu tokoh Yusuf. Saya akan ambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menyembuhkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, kisah Yusuf kita tahu dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dijual saudara-saudaranya, lalu dia mengalami proses kehidupan yang berat sampai pada akhirnya dia tiba pada rencana Tuhan yang sempurna, yaitu menjadi penguasa di Mesir. Ketika Yusuf sudah memboyong saudaranya dan ketika Bapak Yakub meninggal, maka timbullah sebuah keresahan dari saudara Yusuf. Saudara Yusuf takut kalau Yusuf akan membalaskan dendam apa yang mereka lakukan di waktu yang lampau. Tetapi hari ini kita belajar dari tokoh Yusuf. Dia melepaskan pengampunan dan dia tidak membiarkan masa lalu yang menyakitkan memperbudak perasaan dan pikirannya, tetapi dia membiarkan anugerah Tuhan yang memampukan dia untuk mengampuni saudaranya dan menyadari bahwa semua dalam kontrol dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan ketika ada kesempatan bagi Yusuf membalas dendam, tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni
sehingga Yusuf bisa melihat karya Allah yang dinyatakan lebih lagi dalam kehidupannya. Dan di Nats ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita baca dari tokoh Yusuf. Ketika kita melepaskan pengampunan dan membiarkan anugerah Allah menguasai hidup kita, maka kebaikan Tuhan, rencana Tuhan untuk baik akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dendam tidak akan membawa sesuatu yang baik. Bahkan dalam riset yang saya bacakan tadi, justru berpengaruh buruk untuk kesehatan kita. Tetapi pengampunan dan kasih itu yang akan membuat tubuh kita, membuat jiwa kita merasa tenang, dan kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati yang daripada Tuhan. Bukan kekuatan manusia, tapi biarlah anugerah Tuhan yang menolong kita untuk kita melepaskan pengampunan dan memberkati mereka yang menyakiti kita. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu yang menolong kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan dan tidak membiarkan dendam menguasai hati kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah tokoh Yusuf boleh menginspirasi kami untuk kami melangkah sepanjang hari dalam kasih dan pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Salam patuh.